Mas Riki, berarti akan hampir sama tuh Pilkades dengan Pilkada sebagai suatu bentuk momen pemilihan yang dimiliki sebagai haknya masyarakat untuk memilih pimpinannya. Berarti hampir-hampir mirip dong dengan Pilkada. Meskipun kita ketahui dari struktur unsur pemerintahan yang ada di Indonesia ini, bahwa desa itu adalah satuan wilayah terkecil yang terdepan menghadapi atau melayani masyarakat. Nah, berarti proses pemilihan pimpinan yaitu kepala desa itu aroma atau nuansanya pasti agak berbeda ya dengan pilkada ya, atau pilpres atau pileg ya mungkin. Bisa diceritakan Mas Riki? Ya, benar sekali Bang Simon. Jadi banyak teman-teman daerah yang sering diskusi sama saya ya, menyatakan, Pak ini pilkades lebih panas nih Pak daripada pilkada, atau mungkin lebih hangat ya bahasa. Ya memang tidak bisa dipungkiri faktor-faktor banyak sekali yang mempengaruhi kenapa lebih panas. Yang pertama tentu saja secara ruang lingkup kan masih dalam satu skup antar calon, ya kan? Calon A, calon B, calon C dalam satu desa. Ya. Nah, yang kedua mungkin masyarakat kan secara langsung kenal, secara personal. Tapi kalau pilkada mungkin ya tidak kenal langsung Pak, Bang Simon gitu ya. Ada beda karena jauh beda, dia di kecamatan mana tinggalnya ya. Tapi kalau desa dia satu skup satu desa, kemudian yang kedua semua elemen di desa ini ikut andil. Seperti BPD, kemudian panli desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat, tokoh LKD dan lain-lain. Kemudian juga simpatisan. Nah semuanya ini kan ada dalam satu desa dengan tujuan yang sama. Di samping itu juga ada dalam tanda kutip potensi kadang-kadang intervensi dari supra desa Pak Simon. Nah ini yang mungkin membuat pilkades memang lebih panas dari pilkada. Nah terkait dengan perbedaan antara pilkade dan pilkades, saya bisa jelaskan memang secara ruang lingkup mekanisme sama-sama proses demokrasi, sama-sama proses pemungutan suara, dan sama-sama bertujuan untuk memilih seorang pemimpin, ya kan sama. Tapi secara hierarki antara pilkades dan pilkada tidak ada korelasinya, Pak Simon. Nah yang membedakan yang pertama tentu saja dasar hukum. Dasar hukumnya, kalau kita bicara pilkada otomatis undang-undang pemilu dan PKPU, dan ini berlaku secara nasional. Tapi kalau kita bicara pilkades, regulasi yang diatur yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian turunannya PP 43 Tahun 2014 dan PP 47 Tahun 2015, diturunkan lagi Permendagri 112 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian diperbaiki dengan Permendagri 65 tahun 2017. Kemudian diperbaiki lagi dari aspek protokol kesehatan dengan Permendagri 72 tahun 2020 ditambah dengan SE edaran Mendagri terkait dengan pembatasan DPT maksimal 500 per TPS. Nah, ini yang membedakan karakteristik daerah itu berbeda-beda Bang Simon. Bicara Jawa Timur lah, Sampang dengan Bondowoso itu karakteristik penduduknya berbeda. Nah, artinya Permendagri itu ditindaklanjuti secara umum melalui perda dan secara teknis melalui perbuk. Ya. Gitu. Jadi memang regulasi berbeda. Nah yang kedua adalah struktur penyelenggaranya, Mas Simon. Kalau kita bicara pilkada mungkin ada KPU, KPUD, Bawaslu sebagai aspek pengawas. Tapi kalau di tingkat desa, pilkades itu bupati lah sebagai penanggung jawab. Kemudian dia membentuk panli kabupaten, panitia tingkat kabupaten yang melaksanakan fungsi binwas, kemudian yang melaksanakan secara teknis adalah panli desa, panitia tingkat desa. Jadi memang tidak ada korelasi antara struktur penyelenggara di pilkades dengan di pilkada ya. Jadi KPU Bawaslu tidak terkait langsung dengan proses pilkades. Kemudian kewenangan, penetapan kewenangan kalau pilkada itu kan ditetapkan bersama antara DPR, pemerintah dan KPU melalui KPU ya. Tapi kalau di mana pilkades serentak ini bagaimana Undang-Undang Pasal 31 ayat 2 itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ya. Jadi melalui bupati yang menetapkan. Kemudian selanjutnya rata-rata DPT nih berbeda sekali Pak. Bang Simon, kalau di pilkades ini maksimal yang saya tahu desa paling banyak itu kemarin saya dapat informasi di Bandung.
Itu sampai 40.000 Pak. Kabupaten Bandung Satu desa 40.000 maksimal. Tapi ada juga yang 100, 200 gitu kan. Kemudian kalau pilkada kabupaten itu bisa ratusan ribu sampai jutaan. Dan kalau pilkada provinsi gubernur bisa sampai jutaan, puluhan juta. Artinya dari aspek DPT berbeda. Nah, ini yang satu lagi adalah yang sering menjadi diskusi, kemudian permasalahan, banyak mindset masyarakat, stakeholder, bahkan pelaksana pilkada sendiri di daerah menyamakan pemilih di pilkada dengan pemilih di pilkades itu sama. Jadi dengan KTP saja dia bisa, di hari H dengan KTP dia bisa. Ya. Padahal di ketentuan Permendagri 112 pasal 10 itu salah satunya adalah berdomisili minimal 6 bulan di desa, dibuktikan dengan KTP dan surat keterangan penduduk. Nah, kenapa? Filosofinya ada dua, Bang Simon, terkait dengan kenapa harus domisili 6 bulan. Yang pertama adalah 6 bulan waktu yang mungkin disepakati di regulasi ini seseorang pemilih memahami kondisi desa. Jadi misalnya demografi desanya, potensi desanya, karakteristik masyarakatnya, sehingga bisa menyesuaikan dengan visi misi kepala desa gitu ya, seorang pemilih. Tapi beda, misalnya saya hari ini ada di kampung halaman di Muara Enim ya, kampung halaman kami di Muara Enim, pilkades misalnya bulan depan misalnya ya. Kemudian saya urus KTP. Nah, saya kemudian tetap saya sesuaikan ketentuan Permendagri, saya nggak bisa. Karena saya nggak tahu kondisi di sana sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Nah, itu filosofi pertama, Bang Simon. Filosofi kedua adalah untuk mencegah terjadinya mobilisasi penduduk. Jadi kalau misalnya ada desa yang mungkin penduduknya hanya 300 ya atau 500 lah. Ini kejadian ya di daerah-daerah yang sifatnya urban kayak daerah pabrik, daerah perkebunan, daerah-daerah transmigrasi gitu kan. Penduduknya tidak terlalu signifikan. Nah, di sini kalau ada oknum misalnya pengusaha, dia pengen jadi kepala desa. Secara finansial dia baik ya, secara finansial. Dia bisa saja dalam tanda kutip melakukan hal yang dilarang, membayar seseorang untuk pindah ke desa itu. Hanya pindah KTP saja. Ya. Nah, sekarang pindah KTP kan tidak terlalu sulit, Bang Simon. Nah, kalau itu terjadi kan demokrasi juga bermasalah nanti di desa. Makanya di sini dikunci di Permendagri harus 6 bulan tinggal di desa itu. Nah, makanya saran kami kepada pemerintah daerah untuk disampaikan kepada panli desa supaya ketika menetapkan DPS, DP4 ya, DPS, itu kalau perlu tempelkan saja regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Misalnya pasal 10 Permendagri 112 atau Perbub yang menindaklanjuti Permendagri tersebut sehingga masyarakat bisa terinformasi, tersosialisasi. Jadi itu mungkin beberapa perbedaan antara pilkades dan pilkada, Simon.